kedua akan dibacakan oleh Bu Lutfiana. B. Nilai akhlak. Ya. Nilai akhlak memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi. Menempatkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi merupakan ciri pembeda dengan sejumlah sistem ekonomi lainnya yang cenderung menempatkan moral di bawah kepentingan ekonomi. Perilaku ekonomi senantiasa menyadari bahwa dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi kita mengacu pada kepantasan dan tidak melampaui batas. Dan yang selanjutnya dibacakan oleh Kalimat Hussein. Nilai kemanusiaan Islamiyah. Nilai Islamiyah merupakan bagian dari nilai Jiwa yang telah membedakan dan mengangkat manusia sebagai makhluk hidup. Tujuan dan orientasi ini merupakan bagian fundamental dalam etika kemanusiaan. D. Nilai keseimbangan berdasarkan sejumlah nilai yang disusun dalam ekonomi syariah, nilai pertengahan atau keseimbangan merupakan yang terpenting. Bahkan nilai ini dalam kenyataan merupakan musuh dari ekonomi syariah. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, apa yang senantiasa dilakukan oleh pelaku ekonomi? Yang menjawab, pelaku ekonomi senantiasa menyadari bahwa dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi tetap mengacu pada kepantasan dan tidak melampaui batas. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju ke depan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sukamasa. Perkenalkan, nama saya Yudha Dia. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dia. Kami dari kelompok
tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Adapun Rojalinda tahun 2014 berpendapat bahwa terdapat 5 prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, kebebasan individu, dan keadilan. Sedangkan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam atau P3I, U2 dan Bank Indonesia tahun 2012 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi syariah sebagai berikut, yang akan dibacakan oleh Kiai Menasana. 1. Kerja. 2. Kompensasi. 3. Efisiensi. 4. Profesionalisme. 5. Kecukupan. 6. Pemerataan kesempatan. 7. Kebebasan. 8. Kerjasama. 9. Persaingan. 10. Keseimbangan. 11. Solidaritas. Dan terakhir investasi. Yang akan dibacakan selanjutnya oleh Muslimah. Selain prinsip kesejahteraan, ekonomi syariah sebagai bagian dari muamalah bersandar kepada kaidah fikih muamalah sebagai berikut. Al-aslu fi muamalati bila yadula muamalah tahdimiyah. Artinya, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun hal-hal diharamkan untuk dilakukan pelaku ekonomi di antaranya adalah kegiatan yang mengandung unsur riba. Maisir, intikal Islam, validasi, tadris, dan takalik mukul. Jika ada yang bertanya, silakan. Silakan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Hal apa saja yang diharapkan untuk dilakukan pelaku ekonomi dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah? Izin menjawab. Hal-hal yang diharapkan dalam pelaku ekonomi antara lain kegiatan yang mengandung unsur riba, garas, maisir, ikhtiar, riswah, baik, najasi, dan talakir rubat. Untuk lebih jelasnya, lebih bisa diterangkan dalam Quran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membicarakan materi yang berjudul tujuan ekonomi syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rizki dan di kampung sana saya. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Perkenalkan, nama saya Dendri. Tujuan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional. Faizal Rifai menjelaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat atau falah. Adapun Rojalinda 2014 menjelaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut, yang akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara apa. Yang kedua, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Yang ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat Islam dari materialis dan hedonis. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Secara spesifik, Hafiz Al-Hatib berpendapat bahwa tujuan ekonomi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang makmur dan selalu dalam taraf lebih maju dengan jelas melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup.
dimaksud dengan maqasid al-syariah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Maqasid al-syariah adalah bagian integral atau lebih luasnya dalam rangka mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya. Alhamdulillah bagus. Silakan kembali ke waktunya masing-masing. Nah, jadi apa yang telah kita pelajari hari ini? Tentang Konsep dasar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus yang terakhir, yang kelima. Coba apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi syariah? Silahkan. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang yang berdasarkan kepada syariat Islam. Bagus. Yang kedua adalah nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Ya, coba Melinda, apa itu nilai-nilai dasar ekonomi syariah? Silakan. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah, Yusuf Al-Qaradawi sebagaimana dijelaskan Mustafa Edwin Nasution, Arifin Hamid, dan Ghazalinda mengukuhkan terdapat 4 nilai pokok dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, kedua nilai akhlak, ketiga nilai kemanusiaan, dan yang terakhir nilai pengetahuan. Coba apa saja karakteristik ekonomi syariah? Silakan. Karakteristik ekonomi syariah menurut Yusuf Al-Qaradawi: 1. Ekonomi ketuhanan, 2. Ekonomi berakhlak, 3. Ekonomi kerakyatan, 4. Ekonomi pertengahan. Ya. Apa prinsip-prinsip ekonomi syariah? Nah, apa saja prinsip-prinsip ekonomi syariah? Silakan. Yang pertama prinsip kerja, yang kedua kompensasi, yang ketiga efisiensi, yang keempat profesionalisme, yang kelima keterbukaan, dan keenam pemerataan kesempatan. Nah, sekarang Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, Ibu akan membagikan tes formatif untuk masing-masing siswa.